kemarin saya pikir tidak begitu banyak, cuman ngobrol-ngobrol aja. Jadi sebenarnya ada materi Pak, nanti kalau sempat buka nanti saya berikan. Jadi gini, kebetulan saya pemilik toko Indonesia di Istanbul, Turki, bagian Eropa. Jadi awalnya, jadi saya cerita dulu ya. Jadi sekitar 3 tahun lalu, sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi itu karena keinginan saya untuk ya idealisnya kita sebagai orang Indonesia yang tinggal di negara orang itu kan pasti merasakan bagaimana susahnya pada saat kita harus mencari barang-barang dari Indonesia. Jadi itu, nah jadi modal nekat aja, bonek. Saya kebetulan dari Surabaya kan bonek. Jadi itu aja dari keinginan itu ternyata setelah berjalan 1 tahun ya setelah berjalan barulah ketemu problem-problem yang kita hadapi. Ternyata tidak semudah kita bikin toko seperti di Indonesia. Jadi khususnya untuk masalah legalitas, karena tidak cukup legalitas aja, ternyata ada lisensi, ada masalah seperti, ada masalah pajak, masalah lain-lainnya gitu loh. Jadi memang complicated itu dialami hampir semua diaspora yang di luar itu untuk masalah perizinan dan masalah regulasi yang harus kita penuhi sebagai pelaku usaha yang legal ya. Kita bicara masalah legal karena untuk market online itu banyak banget juga di Turki. Kebetulan untuk jumlah WNI yang di Turki itu yang legal itu sekitar 7.500 yang tercatat ya terakhir kemarin 2023, yang di Istanbul 4.000, restoran ada sekitar 18 itu yang legal, yang rumahan banyak banget. Nah itu jadi pertimbangan itu bahwa Turki itu adalah termasuk negara hub, negara yang strategis sekali secara geografis sebagai pintu masuk Eropa, juga Middle East dan Afrika. Dan kemarin itu negara-negara yang konflik seperti Iran, kemudian Sudan, itu seperti eksodus ke Turki karena memang Turki terbuka sekali untuk penerimaan imigran-imigran, untuk pengungsi. Jadi itu memanfaatkan kita untuk bisnis untuk untuk produk-produk makanan ya, terutama karena memang saya concernnya di makanan saat ini. Jadi izin saya memang untuk makanan. Geda itu untuk food and beverage, untuk tradingnya bisa untuk handicraft itu. Jadi akhirnya saya mencoba untuk memasarkan produk-produk teman-teman. Cuman ya itu ternyata tidak semudah yang saya bayangkan untuk masuk ke Turki. Artinya terbentur lagi ke regulasi itu, satu itu. Kemudian yang kedua, ketidaksiapan dari produk-produk Indonesia sendiri, produk-produk teman-teman, bahwa semacam packaging, izin-izin itu. Terus untuk masuk Turki ternyata nggak semudah yang saya kira juga untuk menembus itu. Dan sampai 4 tahun jalan ke tahun keempat itu baru ada 2 produk teman UMKM dari Jawa Timur yang sudah saya urus izin edarnya, artinya punya izin edar resmi di Turki. Itu artinya yang bisa dipasarkan secara resmi ke seluruh market di Turki itu, dan bisa masuk lewat custom. Nah selama ini
kita untuk membawa produk-produk dari Indonesia itu lewat hand carry, semacam just tip itu, tapi kita punya tim sendiri untuk yang bawa itu. Jadi selain dari produk UMKM yang kita display di toko, itu ada juga produk permintaan, artinya yang berdasarkan demand, permintaan apa, termasuk makanan atau rempah-rempah atau bumbu-bumbu, itu kita display. Cuman karena masalah kebijakan juga, itu kita tidak display sepenuhnya. Artinya kita punya ruangan khusus untuk produk-produk Indonesia karena saya juga tidak mau resiko kena jasa. Jasa itu apa ya? Bahasa Indonesia, jasa. Denda, sorry. Bahasa Turkinya jaza itu denda. Jadi tidak mau kena denda. Jadi untuk toko resmi di Turki itu sendiri sampai ada invoice perolehan produk itu dari mana. Terus kalau memang import itu harus ada custom clear, itu juga harus jelas semuanya. Jadi sampai segitu mereka ada pemeriksaan berkala itu seperti itu. Jadi harus diperiksa secara ketat. Itu kendala kita yang pada saat sudah berjalan gitu kan. Dan di awal-awal saya open sekali dengan teman-teman UMKM karena memang saya orientasinya tidak 100% pure bisnis ya. Artinya oke, saya masih idealis, artinya yang penting barang Indonesia ada di Turki gitu. Jadi banyak sekali teman-teman pokoknya nitip dan saya tidak perhitungan, tidak ada tidak ada itu pun yang nanggung kargonya, yang nanggung kargonya itu saya, jadi semua biaya saya, pokoknya laku nggak laku harus saya bayar gitu kan. Artinya setelah berjalan 2 tahun saya evaluasi, kalau begini terus saya nggak mampu gitu loh, karena harus ada dua kubu, kadang-kadang saya sorry ya, kadang-kadang maaf ya ibu-ibu, kadang-kadang saya lupa soalnya campur Indonesia, Inggris, Turki. Harus ada dua pihak yang saling bekerja sama, bahwa saling mendukung. Kalau saya sendiri kayaknya saya nggak bisa gitu loh. Jadi makanya untuk tahun terakhir ini beberapa teman yang nitip produk saya kenakan cas gitu, kayak member kayak gitu. Itu untuk masalah toko. Kemudian untuk masalah barang yang masuk ya. Kemudian masalah perizinan. Jadi setelah beberapa waktu, akhirnya kan saya belajar untuk seluk-beluk untuk barang masuk ya, terutama untuk produk makanan. Jadi untuk bisa masuk secara legal by custom ya, artinya yang masuk secara ekspor resmi, itu di Turki mensyaratkan itu harus BPOM, itu pasti kan, BPOM pasti. Yang kedua harus ada COA, Certificate of Analysis, yang diterbitkan setara dari Sukovindo, artinya yang internasional. Kalau yang dari semisal teknologi pangan dari universitas itu kurang berlaku. Nah, itu harus ada perizinan itu. Kalau halal itu malah tidak wajib sebenarnya, kan di Turki itu tidak wajib. Karena halal menurut Turki beda sekali, karena pasti akan mereka telusuri sampai ke raw material, tapi kita lampirkan nggak apa-apa. Itu jadi pada saat barang itu mau masuk, kita harus sertakan semua dokumen, diterjemahkan dalam bahasa Turki, kemudian kita urus untuk izin edarnya itu. Dan terutama izin edar, dan dari izin edar itu nanti keluar etiket yang berbahasa Turki. Jadi mereka mensarankan harus dalam bahasa Turki, itu harus. Nanti misalkan 2 bahasa, Inggris, Turki, atau 3 bahasa sekalian dengan Arab,
itu lebih bagus. Tapi mereka mensarankan memang harus dalam bahasa Turki. Dan yang harus lebih utama lagi di packagingnya itu harus ada ingredient. Ingredient itu harus jelas. Artinya berapa porsi itu harus disebutkan. Jadi memang saya sempat beberapa kali itu termasuk kemarin karena saya sedang proses mau memasukkan ABC dari grupnya Sosro itu kemarin sempat mau ngurus izinnya saus ABC sama kecap ABC karena di Turki itu tidak ada saus pedas ya, adanya kecap dan itu kayaknya di semua negara Eropa rata-rata kecap itu saus tomat itu kecap mereka nyebutnya dan tidak ada saus pedas. Makanya kemarin saya berinisiatif untuk memasukkan kecap saus pedas dan kecap. Itu pun mereka sebenarnya dari pihak ABC juga sempat menolak untuk memberikan ingredient yang persentase karena pasti semuanya akan menolak, termasuk teman-teman yang dari UMKM itu yang saya urus izin edarnya, mereka juga menolak karena itu merupakan komposisi yang artinya rahasia dapur mereka. Tapi kalau kita tidak memberikan itu nggak akan keluar izin edarnya gitu. Dan nanti kan ditulis di etiket itu memang nggak persentase gitu, tapi ingredientnya bahannya apa-apa itu harus ditulis di packagingnya tuh. Tapi itu memang untuk kebutuhan pada saat datang untuk pemeriksaan laboratorium di custom itu. Jadi saya pun sempat tanda tangan dari bagian legalnya ABC bahwa resep itu tidak untuk disebarluaskan, tapi untuk kepentingan pengurusan izin edar itu. Dan itu memang kemudian expired juga harus diperhatikan untuk makanan itu memang perlu sekali dan memang untuk Turki memang ketat banget untuk masalah itu Bu yang untuk untuk perizinan produk makanan ya. Kalau kalau handicraft sementara saya belum concern, tapi memang beberapa sudah ada yang titip di toko juga. Tapi untuk persyaratan ya sama dengan untuk per item, perizinannya per item, dan saat ini pajaknya lebih besar handicraft daripada makanan. Handicraft itu sampai 30%. Itu yang jadi masalah buat kita diaspora di Turki itu, dan sudah saya sampaikan ke beberapa kali pertemuan dengan Pak Dubes, dengan kementerian yang datang ke Turki gitu loh. Maksudnya kenapa besar banget untuk pajak masuk ke Turki. Jadi untuk makanan itu sekitar 25-28%. Kalau handicraft sama fashion malah 30%. Itu memang PR-nya government lah. Maksudnya ya itu memang besar sekali. Makanya kita sampai saat ini masih memakai jasa hand carry itu. Hand carry itu 1 kilonya $10. Tuh, tapi kita punya tim sendiri yang setiap bulan PP dari Indonesia ke Turki, anak teman-teman mahasiswa. Itu dan makanya itu dan kemarin saya sempat ngobrol sama Bu Yanti, Pak Salman bahwa harus ada dua pihak dari teman-teman UMKM juga kita yang di sini bahwa kita nggak bisa sendirian untuk untuk branding ya, istilahnya branding produk ke Turki. Makanya kenapa akhirnya saya memberikan cas ya bahwa untuk branding ke kita ada biaya gitu loh. Itu nanti ada benefitnya adalah jadi kita sedang mengaktifkan website lagi untuk marketplace di Turki, mungkin Turki dan negara-negara terdekat Turki. Jadi nanti benefitnya produk Bapak Ibu bisa dipajang di situ, jadi bisa dapat bayar di situ. Kemudian setiap ada event pameran,
kita bisa ikutkan karena kebetulan saya juga memegang organisasi di Turki sebagai ketua komunitas eksportir muda untuk perwakilan Republik Turki. Jadi kadang-kadang kita punya kesempatan untuk ikut pameran yang diadakan di Turki, di seluruh Turki, baik itu dari KBRI Ankara ataupun konsulat di Istanbul, konsulat Indonesia di Istanbul. Jadi itu benefitnya itu salah satunya itu, dan setiap ada event apapun bisa produk-produk itu bisa kita bawa gitu. Itu Pak Salman, sementara nanti mungkin lebih banyak ke tanya jawab dan perkenalan dari produk ibu-ibu. Itu ya Pak Salman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Leni atas sedikit info untuk market Turki, dan nanti Eropanya bisa dijelaskan Bu. Nah ini sedikit pertanyaan Bu, ada yang WA karena nggak bisa masuk Zoom. Kalau untuk produk fashion itu seperti apa Bu pangsa pasarnya di Turki dan di Eropa? Karena ada salah satu pengrajin dari Tasik, Jawa Barat, itu mereka punya banyak produk gamis, kemudian pakaian busana muslim, perempuan dan laki-laki. Itu bagaimana pangsa pasarnya Bu di sana? Untuk fashion itu memang stylenya kita beda ya Pak ya. Jadi Turki itu lebih banyak ke plain ya. Jadi kalau saya ini kan baru pulang setelah 4 tahun baru pulang ya, 4 tahun ya, 4 tahun baru pulang hari ini, dan saya melihat modelnya baju-baju Indonesia, bajunya gamis-gamis Indonesia tuh ternyata lebih variatif ya, lebih ada banyak modifikasi. Tapi kalau Turki itu lebih banyak plain dan warnanya mereka memang kebanyakan gelap ya. Memang unsur-unsur walaupun mereka mengakui bahwa mereka ini negara Eropa ya, mereka lebih bahagia disebut sebagai negara Eropa daripada bagian dari Middle East, karena memang mereka masuknya ke Eropa Utara ya. Itu jadi mereka nah untuk model memang lebih variatif Indonesia itu, dan mereka lebih ke plain itu kalau busana muslim ya, kalau satu itu. Nah untuk tekstilnya sendiri, kalau dari pengamatan kita dan beberapa diaspora kita sering discuss, itu tekstilnya mereka lebih murah dan lebih bagus kualitasnya. Pajak masuknya lebih gede tekstil fashion karena mereka ada proteksi dalam negeri untuk tekstil, dan untuk masuk untuk keluar pun dikenai biaya tinggi juga tuh Pak. Cuman kalau itu tadi yang kalau kita berpikir bahwa ya kadang-kadang gini loh, tapi kalau kesusahan itu tidak ditembus ya itu nggak akan kena gitu loh. Jadi kalau saya sih mindsetnya selalu begitu. Masuk Turki itu susah banget ya, kita harus coba. Orang Turki itu kacamata kuda, artinya mereka ini susah banget menerima kebudayaan asing, termasuk makanan. Jadi itu tantangan luar biasa pada saat kita memperkenalkan produk Indonesia. Tapi ternyata berhasil gitu loh, maksudnya bukan berhasil kan nggak harus langsung yang oh ya ternyata sekarang udah doyan semua, enggak ya. Itu contohnya aja dari grup Indomie itu butuh waktu 10 tahun untuk bisa diterima di Turki, udah ada pabriknya. Itu sebesar Indomie itu sampai berdarah-darah juga, beberapa kali tidak diterima, beberapa kali di reject, nggak produksi, tesnya nggak sama, ditarik dari peredaran. Itu 10 tahun sampai akhirnya sekarang mereka sudah teracuni ya dengan micin kita gitu loh. Gitu. Dan sama, jadi pada saat saya memperkenalkan rendang yang udah kemasan itu
ada bumbu lah. Kan mereka ini kan kebanyakan memang pemakan daging ya daripada ikan. Jadi waktu itu saya membawa produknya Unituti itu dari Jawa Barat. Itu kan ada bumbu rendang ya. Nah, saya memperkenalkan itu, coba aja gitu loh. Kalian harus mencoba untuk memasak daging dengan bumbu rendang. Ya awalnya ya nggak bisa gitu loh. Awalnya mereka merasa aneh, tapi begitu dirasain order lagi gitu loh. Tapi memang itu butuh proses kan, karena memang tes kita sama mereka tuh beda banget. Jadi orang Turki itu masakan Turki itu apa namanya, apa sih, nggak pakai rempah, nggak banyak rempah. Mereka ini bumbu dasarnya tuh cuman bawang bombay sama salca. Salca itu pasta tomat, itu aja. Itu bumbu dasarnya. Kecuali yang di restoran-restoran yang di modern ya, cuisine itu udah masakan barat, udah campur-campur. Tapi kalau sehari-hari ya bumbu dasarnya cuman bombay dan salca pasta tomat itu. Jadi memang itu aja di otak-atik itu aja. Dan ikan 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 masak daging itu cuman cuman sama garam aja, karena memang orang Eropa itu kan mereka lebih mempertahankan tes ikan, tes daging, daripada seperti kita pakai rempah-rempah. Itu menurut mereka udah hilang rasanya. Nanti misalkan ada bapak ibu yang sudah ke Turki pasti akan merasakan gimana mereka cuma memasak ikan cuma dengan garam aja. Memasak ayam dengan garam aja, sampai saya tuh pernah mau muntah-muntah cuman karena disuguhi sama mertua itu cuman ayam dimasak sama garam aja, udah sampai ke apa, ke sini tuh udah mau mau apa udah mau mabok rasanya. Tapi memang itu makanan mereka seperti itu gitu loh. Jadi mereka lebih mempertahankan tes aslinya. Dari kalau kita kan udah Betul, betul. hilang sebenarnya. Itu Pak. Jadi kalau jadi memang memasukkan budaya kita ke budaya apa negara lain itu memang butuh proses. Itu memang. Jadi pada saat saya mau buka toko itu memang kebanyakan pada bilang, lu gila ya apa bikin market Indonesia di negara Turki yang tidak bisa menerima makanan tahu. Padahal kan mereka bukan pemakan nasi juga kan. Tapi ternyata nasi goreng enak ya gitu. Jadi tugas Ya, kita ini diaspora itu meracuni bangsa lain juga Pak Salman. ya, ya, betul, Bu. Oke, siap. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dinyalakan mic-nya, angkat tangannya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, dinyalakan mic-nya. Untuk komoditi, Bu, komoditi baik hasil bumi maupun hasil laut, kira-kira di sana apa yang bisa masuk, kemudian kita nyebrang sedikit ke Eropa, khususnya tetangga terdekat dari Turki itu, apa yang kita bisa masuki untuk beberapa jenis komoditi dan mungkin produk UMKM juga. Tapi gini Pak ya, tapi maksudnya walaupun dari produk Indonesia sendiri ibaratnya masih susah kan masuk secara legal ya. Tapi di artinya Turki ini menarik ya untuk investasi, karena apa? Karena dan orang Indonesia itu juga sudah dikenal lah di Turki. Mereka welcome banget dengan budaya Indonesia. Karena orang Indonesia terkenal baik, terkenal Muslim yang baik kayak gitu. Jadi
alhamdulillah itu. Jadi penerimaan terhadap kita juga baik. Kemudian salah satu keistimewaan Turki itu kan karena memang hub ya. Jadi dari Afrika itu customer saya itu banyak banget dari Afrika, kemudian dari Amerika Latin itu, kemudian dari Arabik itu nggak cuman jadi negara-negara Arab sama yang ada Tunisia, ada Yaman itu banyak, Tunisia, Maroko. Itu Pak. Jadi memang itu potensi sih, masih ada potensi. Dan untuk rempah-rempah juga sebenarnya permintaan banyak. Cuman ya itu untuk kita kan masih mencari jalan supaya lewat mana sih yang mudah gitu loh. Misalkan itu kemarin teman ada permintaan dari Turki katanya free visa kan ya, free visa dan Iran, Turki ada jalan darat juga kan. Iran, Irak, Suriah itu kan negara yang punya perbatasan darat dengan Turki. Jadi kita memang masih coba mencari-cari jalan untuk selain direct Indonesia Turki lewat pelabuhan negara-negara terdekat gitu. Itu Pak Salman. Ya. Oke, buat teman-teman silakan yang ingin bertanya, boleh dinyalakan mic-nya. Kita sambil diskusi santai. Silakan. Pak Imam Setiawan, boleh. Kalau makanan dari yang berbahan daging, ayam sih masih bisa diterima ya. Kalau seafood itu masih agak susah karena mereka mereka itu memang tidak ada budaya makan ikan, Pak. Jadi ada sebagian malah tidak tidak mengkonsumsi cumi-cumi dan udang karena memang mereka mazhabnya tidak makan cumi-cumi dan udang yang Muslim karena termasuk serangga laut. Padahal enak banget ya. Ya. Bu, untuk Ikannya lisensi, ikan untuk ikannya itu, lesen, kenapa Pak? ya, untuk lesen masuk ke Turki untuk produk F&B itu seperti apa, Bu? Mungkin kalau misalkan dari makanan, kan seleranya berbeda dengan Indonesia. Mungkin dari sisi minuman, Bu, seperti herbal, kemudian kopi-kopian, atau produk wedang uwuh, atau beberapa jenis wedang herbal lainnya. Itu gimana, Bu, potensinya? Herbal itu wuh itu sudah pernah saya bawa, ada juga di toko. Jadi mereka masih kayak kayak ragu-ragu ya. Kalau itu kan udah banyak banget. Jadi makanya kemarin saya bilang sama Mbak Yanti, Mbak jangan pakai wedang wuh yang seperti, maaf ya, kalau bahasa kasarnya mungkin pikiran mereka sudah kayak sampah ya, udah campuran dari berbagai macam rempah-rempah gitu loh. Jadi Mbak dimasukin ke kantong kantong teh gitu loh. Jadi makanya kan ini saya lagi mempersiapkan juga contoh untuk ke Jerman. Mereka minta herbal tea. Semua yang punya minuman herbal, saya minta dikemas dalam tea bag, kemudian kemudian harus ditulis, di kemasannya harus ditulis cara penyajiannya, komposisinya apa aja, expired berapa lama, kegunaannya untuk apa. Karena herbal ini kan eh, apa ya, untuk yang produk-produk misalkan dari negara luar
apalagi untuk bangsa-bangsa yang strike kayak gini nih, mereka pasti akan berpikir ini bahannya dari apa aja, bisa dipertanggungjawabkan dan enggak gitu loh. Jadi itu sih, jadi lebih baik sih dikemas dalam tea bag kayak gitu. Saya udah ada Pak teh wuwuh dan sulit, tapi kalau jahe merah banyak. Mereka Ya. suka karena pada saat musim dingin itu berguna sekali. Awalnya mereka nggak suka jahe merah terlalu pedas. Kalau makanan, kalau makanan itu mereka nggak suka manis. Kalau makanan, tapi kalau makanan apa makanan besar gitu loh ya. Kalau lauk-lauk gitu tuh ya makanan besar itu mereka nggak suka manis. Tapi kalau snack mereka suka manis. Makanya kan snack-snacknya Pak pasta kue-kuenya Turki itu memang selalu hampir rata-rata manis sekali karena mereka punya habit minum teh. Mereka lebih banyak ke minum teh daripada minum kopi. Jadi every day itu mungkin sehari itu bisa 10 sampai 20 gelas ya, gelas Turki yang kecil itu. Jadi breakfast itu sudah dua gelas, 3 gelas. Nanti brunch antara breakfast ke lunch itu ada lagi tea time itu teh lagi. Nanti after lunch teh lagi. Dinner teh lagi. Tehnya yang gelasnya yang kecil itu udah itu memang kebiasaan orang Turki dan mereka ke apa biasanya nggak pakai gula karena manunya mereka udah manis sekali. Ya. Nah, itu ada beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, untuk produk furniture, itu bagaimana, Bu? Karena furniture itu kan banyak sekali. Dari bahan kayu, kemudian rotan, kemudian anyaman, kemudian logam, kemudian kayu utuh. Nah, itu potensinya seperti apa di Turki dan di Eropa khususnya? Karena kan kalau furniture itu lebih mudah ya, Bu, persyaratannya. Kemudian akuarium, terus ada gitar juga. Itu bagaimana, Bu, Ini untuk ada furniture? berikat sisa berikat bagus Turki. Turki banyak sih yang sudah bawa berikat ke Ke dari Turki. Indonesia ke Turki. Biasanya mereka mainnya dari arang batok kelapa. Eh, itu sudah ada sih beberapa perusahaan dan saya sempat sempat mediator juga beberapa kali. Terakhir malah mereka mau sewa gudang di Sulawesi, tapi terus COVID itu Pak, jadi sudah sempat beberapa kali kita meeting Zoom, eh, tapi terus COVID, jadi saya sudah memberi undangan untuk apa yang perusahaan Turki untuk datang ke Turki waktu itu, tapi kemudian COVID akhirnya pending dan habis itu saya nggak follow up lagi karena eh, kesibukan ya. Jadi waktu itu mereka sudah mau sewa lahan di Sulawesi kan arang batoknya banyak tuh. Itu. Jadi sudah banyak sih kalau berikat itu masuk Turki. Cuman kalau berikat itu ada dua. Jadi kalau fokusnya ke Middle East itu lebih gampang karena lebih gampang. Jadi bisa dari kayu dan nggak macam-macam dia persyaratannya. Kalau yang dari ke Eropa, tujuannya ke Eropa, biasanya mereka minta yang premium dan dari batok batok kelapa itu. Dan biasanya kalau Eropa ukurannya 27 kali 27. Tapi kan Indonesia tuh biasanya dia bikinnya 25 25. Tapi kalau ke Eropa rata-rata mintanya 27 27. Briket, daster sama gamis. Daster itu kayaknya kurang. Tapi kalau ke Eropa mungkin. Kalau orang Turki, saya aja nggak punya daster karena dingin ya, Mas Agung. Turki itu dingin. Jadi kayaknya apa untuk pakai kalau musim panas oke. Musim musim panasnya di Turki itu cuman
sekitar 3 bulan ya, 3 bulan aja. Jadi lebih banyaknya ke Baju adem hangat tuh ya. dan dingin. Iya. Sekarang habis winter, sekarang lagi musim semi. Musim semi itu ini bulan apa, Maret ya? Maret sekarang lagi ada tulip ini. Musim semi itu Maret sampai sampai Juni, Juli. Itu musim semi, baru musim panas. Habis itu musim panas kan, musim panas semi, habis semi panas ya. Musim panasnya sedikit sekali sih ya. Itu baru setelah itu musim panas, musim gugur, dingin lagi, baru winter. Dendeng, dendeng kayaknya bisa masuk, cuman jangan dibikin yang manis karena mereka nggak suka manis. Beneran nggak suka manis. Kalau Lebih ke untuk gurih Bu ya. makanan mereka mereka antipati manis. Jadi kalau yang dendeng manis pasti nggak bisa karena saya pernah juga, saya kan suami Turki ya, saya pernah masak apa kanat kanat itu apa ya? Kanat itu sayap, sayap Sayap yang ayam. sayap yang dikasih madu kayak gitu gitu kan, yang manis pedas itu nggak masuk sama, dan sudah saya coba ke beberapa teman juga nggak masuk. Tapi kalau misalkan dendeng yang mungkin nggak manis mungkin bisa masuk karena pada dasarnya mereka memang pemakan daging. Makanan menu khas Indonesia yang paling dominan dikemari di Turki. Makanan dan cemilan khas Indonesia yang paling dikemari di Turki. Eh, apa ya? Susah ya jawabnya. Yang kemarin saya urus izin edarnya itu bolu mendut, keripik bolu mendut. Jadi dia itu semacam keripik tapi ada coklatnya. Jadi saya ngurusnya yang rasa original dan itu banyak yang suka. Jadi kayak ke keripik bolu mendut itu kayak apa ya? Kayak keripik dari apa, kayak brownies tapi dibikin keripik. Itu masuk karena untuk teman minum teh. Itu manis, manis kalau kalau snack mereka suka. Terus kapan hari saya bawa apa namanya kulit ikan kayak gitu nggak suka, tapi orang Indonesia, orang Afrika, orang Arab suka. Jadi gini, bapak-bapak, ibu-ibu, mindset kita jangan hanya orang Turki pasar kita, walaupun dibawa ke Turki. Jadi jangan pemikirannya ini bisa laku nggak ya, ini orang Turki mau nggak, tapi orang yang tinggal di Turki, dan orang yang tinggal di Turki itu kan bukan hanya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia wis dia apa-apa nah pasti suka gitu loh makanan Indonesia. Apalagi kita yang tinggal di luar, yang artinya seperti nemu harta karun. Jadi kalau saya itu kalau ada temen datang ke Turki itu dikirimi makanan apapun yang sepertinya di Indonesia saya nggak doyan, itu bisa jadi makanan yang mewah gitu loh. Jadi kayak jadi sultan saya kalau udah dikirimi dari Indonesia apapun itu, kalau udah di luar terus nemu makanan Indonesia pasti pasti suka aja. Nah, makanya mindset kita harus berpikirnya bahwa produk kita itu jangan ditujukan ke orang Indonesia dan orang Turki aja, tapi bagaimana diterima dengan orang bangsa lain yang tinggal di Turki. Nah, menariknya ini Turki ini ditinggali mix banget gitu loh. Mix banget dari berbagai bangsa ada di Turki. Apalagi setelah kemarin ada kerusuhan Rusia dan eh, Rusia kemarin, itu juga banyak yang eksodus ke Turki. Ada perang di Sudan, juga eksodus ke Turki. Egypt juga bermasalah di negaranya karena kebijakan pemerintahnya, juga banyak yang eksodus ke Turki. Irak juga bermasalah dengan
dengan pemerintahnya juga banyak eksodus ke Turki. Dan itu hampir berapa tahun, 2 tahun kemarin ya sebelum COVID itu orang Iran itu seperti eksodus ke Turki, kan memang negaranya bersebelahan sama sama Turki kan, itu seperti eksodus ke Turki. Dan orang yang kaya-kaya mereka beli properti di Turki bisa 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 apply Turki citizen. Jadi punya rumah di Turki. Dan orang-orang Arab yang punya duit banyak gitu ya, yang punya banyak, ya mereka beli rumah di Turki untuk cuman leha-leha aja. Karena begitu mudahnya kemarin pemerintah Turki membuka. Cuman terakhir kemarin mereka eh, setelah presiden terpilih kemarin ada banyak kebijakan, mereka memulai memperkeras peraturan untuk orang asing. Jadi dibatasi. Kalau dulu kan gampang banget, sekarang mulai dibatasi. Jadi banyak yang dibuang. Istilah mereka kemarin operasi. Jadi itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi pikirannya bagaimana produknya itu bisa diterima bukan orang, kalau orang Turki harus proses. Cuman kalau orang Arab itu kan banyak yang udah kenal makanan Indonesia. Afrika hampir sama dengan kita tesnya karena sama-sama negara tropis. Kemudian Pak Salman tadi kalau ukiran ya, ukiran itu karena kita ini kan lebih banyak tinggalnya di apartemen ya. Jadi biasanya lebih banyak itu ke yang custom, Mbak. Ya. Custom gitu yang minimalis dan di Turki itu banyak banget ya untuk apa produk-produk furniture. Dan di sana itu apa banyak sekali toko-toko yang second untuk furniture gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang daripada beli yang baru, mereka beli furniture bekas. Itu banyak banget karena memang di Turki itu tidak ada rumah apa memijak tanah ya. Kecuali yang kaya banget itu baru tinggal di villa. Tapi villa itu ya kalau di Indonesia kayak rumah tingkat 2 biasa gitu tuh udah sebutnya villa. Itu. Kalau Eropa itu masih mungkin, Pak. Karena Eropa masih banyak yang land home itu masih banyak. Rumah bertanah itu masih banyak di Jerman, di Belanda itu masih banyak. Kalau Turki jarang banget. Semua kita rata-rata di apartemen. Oke, ini berarti peluang pertama yang bisa dibaca adalah produk-produk untuk minuman teh, Bu ya. Kalau beberapa jenis teh ini ada banyak penawaran, Bu. Ada dry flower Tapi tea, terus kayak Pak Saman misalkan nanti websitenya itu jalan, karena kayak furniture itu bisa dipasang di website gitu loh. Jadi ya, memang jadi biar apa artinya biar dia bisa brandingnya bahwa kita punya perwakilan di Turki gitu loh. betul, betul. Nah, itu untuk Tuh. produk jenis teh, Bu, kira-kira kan Mbak di Indonesia banyak sekali nih, Bu. Ada yang jenis flower tea, terus green tea, white tea, kemudian black Ya, tea. Ini mereka bagaimana, Bu? mereka sukanya black tea ya. Kalau green tea itu kebanyakan orang Afrika yang cari. Kalau orang Arab, orang Turki kebanyakan black tea. Tuh, dan mereka sukanya yang original, yang tidak berasa. Original tea. Iya, Oke. original tea. Jadi karena saya sempat ikut COVEC ya. COVEC itu Coffee Expo. Saya beberapa kali bawa teh herbal. Teh herbal itu yang teh dicampurin macam-macam. Nggak masuk banget mereka. Ya, oke. Jadi Silakan. masih masih perlu banyak diedukasi lidahnya. Ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ini titip summer dress. Ini bisa sih Bu. Jadi dress itu bisa dan orang-orang Afrika itu kan masih suka gitu kan masih. Kalau mau kena itu kalau orang Turki dan orang Arab itu kan tidak
tidak punya apa ya habit, mereka tidak kebiasaan memakai mukena. Mukena itu untuk orang Asia aja, Bu. Jadi kalau di Turki kita pakai baju begini aja masih bisa sholat gitu. Yang penting tertutup ya. Semua apa aurat apa pakai kaos kaki apalagi musim dingin ya itu sudah biasa kayak gitu loh. Makanya mereka tidak mengenal mukena sih, tapi karena udah banyak kan orang asing yang di Turki gitu sudah mengajarkan apa mukena, jadi ya ada aja yang tahu, tapi bukan kebutuhan yang urgent gitu ya. Saya kalau saya kalau pulang ini kan saya juga bawa mukena beberapa tak buat hadiah teman-teman Turki. Jadi itu salah satu cara saya untuk memperkenalkan budaya kita ya gitu, beri hadiah teman-teman terdekat, lingkungan kita kayak gitu. Eh, saya sering banget masak-masak di rumah, masak-masak di toko. Kemudian saya undang teman-teman eh, circle saya yang kebanyakan memang orang asing. Beneran saya tiap Lebaran itu saya juga open house saya undang selain saya undang teman-teman mahasiswa dan apa namanya teman-teman circle Indonesia, saya undang teman-teman Turki, jadi mereka tahu rasanya tempe tahu itu. Saya kan sambil sambil apa mengamati juga ya mereka suka apa enggak gitu. Ada yang suka tempe, ada yang suka tempe tapi nggak suka tahu, tapi sudah mulai jadi yang orang apa pembeli-pembeli saya yang apa apa Pak nggak pemakan daging apa Pak? Vegetarian. Ya vegetarian. Kok saya jadi dodol ya vegetarian itu banyak yang nggak, sorry Bu, kadang-kadang lupa. Nggak apa-apa Mbak Leni. Jadi jadi vegetarian itu banyak gitu orang Turki karena orang Turki itu kan memang pemakan daging gitu loh. Jadi begitu mereka mencari tofu gitu kan, itu buat saya itu wah ini luar biasa, ternyata saya berhasil meracuni mereka. Jadi banyak yang beli tahu dan selalu saya foto gitu kan, oh iya ini itu ada anak-anak muda gitu loh, kenapa beli tofu. Iya, maksudnya karena saya udah belajar mau nggak makan daging gitu. Cuman karena mahal, jadi ya artinya nggak bisa beli terus. Tahu tempe itu per kilonya sekarang sekitar 120 lira. 120 lira berarti 60.000 per kilo. Per kilo ya. Jualnya per kilo kita, Bu. Itu sudah produksi sendiri teman saya, anggota KMI Turki, dan dia sudah punya PP POM Turki tahu tempenya. Bu, kalau untuk potensi buah endemik asli Indonesia itu bagaimana potensinya di sana? Kemudian tadi ada beberapa titipan pertanyaan aksesoris kecil pernak-pernik, kemudian beberapa perhiasan seperti dari mutiara, itu seperti apa potensinya? Kalau buat tropis itu berpotensi sekali Pak, dan saya sudah jual, selama ini saya sudah jual. Cuman itu lagi bukan dari Indonesia. Kalau dari Indonesia satu biayanya sangat mahal, karena itu tadi untuk just tip-nya per kilonya $10. Jadi sudah bisa dibayangkan berapa harganya. Itu tapi potensi masih, artinya masih, dan itu untuk kalangan buah tropis, itu untuk kalangan termasuk termasuk kalangan sultan ya karena harganya. Jadi saya selama ini sudah jual, sudah mendisplay dan sudah banyak permintaan juga.
itu saya kerjasama dengan petani Turki yang kebetulan memang dia sudah punya lahan pertanian di Turki yang jadi di Turki itu ada daerah yang panas yang dia eh, apa tidak punya salju kayak gitu dan dia bisa bercocok tanam di sana. Walaupun itu pun tetap pakai rumah kaca ya karena ada beberapa yang masa panennya kan tidak sesuai dengan musim gitu. Jadi mereka pakai greenhouse kayak gitu-gitu. Atau kadang-kadang mereka mendatangkan dari Brasil dan Thailand. Jadi kebetulan supplier saya ini dari orang Thailand yang supplier saya orang Turki yang istrinya orang Thailand itu. Ya itu juga sudah pernah saya sampaikan ke Pak Dubes yang lama, kenapa kalau nggak ada dan bibit yang beredar pun bibit Turki karena kita nggak punya teknologi pertaniannya nggak secanggih Thailand. Jadi Thailand itu 2 kali panen mungkin udah mati. Jadi mereka tidak gantung dengan bibitnya mereka, jadi tidak bisa diakui. Itu. Jadi saya sudah yang banyak permintaan itu Asian banana. Asian banana itu dikonsumsi oleh orang-orang Afrika juga. Kemudian pepaya. Pepaya ini Asia sama orang pepaya sama orang Afrika dan orang Arab juga tahu. Kemudian apa ya buah itu? Pokoknya yang tropis itu yang banyak itu. Kalau sayuran itu sayuran itu ada kacang panjang. Itu bukan dari Indonesia semua, Pak. Ada kacang panjang. Labusiem. Labusiem itu seminggu itu saya bisa 100 kilo ya. Itu nanam di Turki, Pak. Itu orang Amerika Latin, orang kulit hitam itu pada makan itu, labusiem. Singkong, ketela, singkong sama ketela beda ya? Hampir mirip Sweet potato itu apa, Pak? Sama, Bu. Ketela itu terbuat dari singkong. Ubi. Sweet potato itu Ubi, Bu, ubi. Ubi. ya. Kalau singkong itu yang mahal. Singkong itu sampai 200.000 itu orang Afrika suka. Kalau sweet potato itu orang Turki, orang Arab itu suka. Terus apa lagi ya? Kadang bahasa Inggris apa sih Thales itu orang Afrika, orang Amerika Latin, orang Arabik. Kalau Arab itu namanya kolkas. Kalau orang kulit hitam itu ngomongnya apa ya? Kenapa sih saya jadi pelupa semua? Kalau taro, bahasa Inggris taro. Kalau orang Afrika tuh nyebutnya apa ya? Lupa lah. Jadi itu banyak banget yang sampai saya pulang ini pun udah ada belum gitu kan. Jadi itu yang ditanam di Turki. Nah, kalau permasalahannya kalau kita mendatangkan melalui ekspor resmi, nah itu makanya saya kembalikan lagi ke government-nya. Karena untuk akses hortikultura itu belum dibuka gitu loh. Jadi itu saya sudah beberapa kali menyampaikan ke kemarin ada dari Kementan, dari apa, Pak ini ada permintaan nanas nih, Pak ini ada permintaan mangga, tapi saya nggak bisa bawa ke sini gitu loh. Jadi ternyata dari Kementan sendiri belum dibuka aksesnya untuk hortikultura. Jadi mangga, nanas, dan buah-buah tropis itu kebanyakan dari Brazil, termasuk kopi. Kopi Brazil itu masih 35% itu sudah di DP loh sama Turki. Padahal kopinya Brazil itu kan masih kopi Brazil sama Thailand hampir sama kan, mereka datarannya dataran rata, beda dengan kita yang di dataran tinggi. Bu Leni, izin tanya Bu Leni.
Oh iya, Bu, Pak. silakan, Pak. Siapa Iya. ini? Saya dengan Johan, Bu, dari Unicrop. Salam kenal, Bu Leni. Oh iya, Pak. Kok nggak kelihatan Bapaknya? Sebentar, saya nyalain dulu. Bapak ganteng itu. Salam kenal, Oh, Bu Leni. unicorn itu apa, Pak? Unicrop. Nama perusahaan, Ya, Pak. jadi nama perusahaan, Bu. Unicrops Indorice. Jadi Produk. berharapnya Indonesia bisa bangkit, Bu, Indorice. Oke. Kenapa Ya, namanya ke Inggris-Inggrisan, Pak? karena marketnya adalah untuk ekspor, Bu. Jadi harus ada Oh, Inggrisnya, oke. Bu. Oke. Berarti Bapak sudah paham kan untuk regulasi, untuk dokumen atau apa untuk keluar gitu kan udah paham. Ya, kebetulan background-nya kan juga di ekspor import, saya forwarder EMKL. Tapi ini mau coba Oh, oke. ya mau lebih banyak fokus di ekspor begitu, Bu. Makanya saya bersyukur ketemu dengan Pak Salman dan teman-teman KPI yang ada di grup ini sama Ibu Leni. Saya berterima kasih. Nah, saya mau izin bertanya, Bu. Ibu tadi sampaikan bahwa kita belum ada akses untuk memasukkan atau ekspor hortikultura ke Turki. Apakah itu berarti kita mesti memasukinya lewat borongan atau gimana, Bu? Kalau tidak bisa melalui Jadi border ya? iya, belum. Jadi dari pemerintah sendiri susah. Nah, kalau Bapak mau bisa lewat Malaysia. Oh, Malaysia. Oh, Iya. baik-baik. Artinya lewat negara tetangga dulu baru tembak ke Iya, Turki ya? iya. Nah, itulah kadang-kadang itu sudah saya sampaikan berkali-kali kalau kita ada meeting dengan KBRI, dengan dari kementerian gitu kan. Jadi kelemahan kita kan itu. Iya, 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 iya. pengusaha atau yang usaha-usaha di luar atau teman-teman UMKM itu nggak didampingi. Kalau beda dengan Thailand, Thailand itu perusahaannya besar-besar Pak di negara lain itu gila. Mereka ini didampingi sampai proses sampai apa ya sampai untuk mendatangkan itu mereka difasilitasi. Nah kita piye? Kan. Iya, itu Nah dia. kalau lewat Malaysia itu bisa zero loh Pak. Jadi mereka ini sudah ada perjanjian. Oke. Iya, iya, Jadi iya. beberapa teman yang eksportir flora fauna itu mereka lewat Malaysia. Iya, berarti memang Jadi sebetulnya pakai aksesnya benderanya bendera Malaysia. Malaysia ya. Oh, baik-baik. Mm-mm. 2 kali tembak Dan berarti itu ya. iya, karena ya itu memang saya sebenarnya banyak permintaan apa mangga itu satu bijinya 75.000 loh Pak, satu biji Pak. Iya, 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 iya. Itu dia. Makanya saya 2 bulan di Indonesia langsung tambah 5 kilo. Makan nasi terus, makan apapun. Iya, 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 iya. Ya, sebetulnya itu sebetulnya ya ini Bu ya, memang itu kendala di kita karena masalah regulasi. Tapi mungkin nanti kalau Ibu bisa bantu, mungkin ya saya akan coba masukkan barang lewat belakang Bu, lewat tadi muter dulu ke Malaysia atau lewat mana dulu atau mungkin lewat Atau eh, Iran, itu Iran itu bisa Borongan. dicoba. Iya, Iran iya, itu iya. bisa dicoba. Tapi Tapi inti, Malaysia kan mungkin Malaysia lebih murah. Nanti ya, nanti saya akan coba tanya sama teman-teman yang sudah jalan lewat Malaysia. Jadi memang mereka pakai perusahaan Malaysia. Jadi ya akhirnya merah putihnya tidak berkibar di sini. Jadi ya ya. udahlah memang gue pikirin kadang-kadang saya pikir begitu governmentnya aja nggak belain kita gitu loh. Ya, sayangnya di situ, Bu ya. Tapi intinya adalah untuk hortikultura itu untuk market Turki itu mereka open nih, Bu ya sebetulnya. Iya, Pasarnya iya, masih lebar ya. iya, iya Pak. Buah-buahan, Karena rempah-rempahan memang gitu. yang tinggal di sini kan bukan orang Turki aja. Kalau orang Turki ya itu tadi yang saya bilang dia kadang sebagian itu masih kacamata kuda ya. Artinya untuk asep terhadap budaya luar itu kurang gitu loh. Mereka juga nggak welcome juga kan sama orang asing. Tapi sekarang ini udah itu sih udah mulai gitu loh. Jadi secara apa ya, secara culture itu mereka ada sombong-sombongnya sebagai bangsa itu ada
Sombong-sombongnya kita nggak butuh siapapun gitu loh. Sampai mereka aja nggak bisa bahasa Inggris ya. I see. Ya, ya. Nggak Baik, bisa baik, bahasa Bu. Inggris dan tidak mau belajar gitu. Cuman sekarang mulai gitu loh. Ya, Mulai. Karena mulai, tapi jangan kaget ya kalau kita jalan-jalan di Turki, misalkan naik taksi, supir taksinya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi mereka nggak butuh. Jadi kasarannya gini loh, lu kan yang butuh gue gitu loh, lu yang belajar. iya, Jadi iya. kita yang disuruh belajar bahasa Turki. Iya, iya, Jadi iya. memang ada songong-songongnya kayak gitu loh. Iya, iya, baik. Baik, Bu, mungkin cukup itu aja. Kalau berkenan mungkin nanti boleh di-share apa medsosnya Ibu, Instagram atau Facebook itu untuk nanti komunikasi, boleh nih. Ada organik botanik, ada kemi Turki, ada pribadi, ada kemi Boleh Turki, ya, ada Bu, ya nanti. organik botanik, ada. Boleh. Nanti saya tulis aja. Ya, share ya, Bu ya. Terima kasih banyak, Bu Leni. Sehat selalu. Emang sama-sama Assalamualaikum. Pak Sam. Waalaikumsalam. Bu, Sama-sama, izin Pak nanya, Salman. Bu. Pak Oh Salman. iya, Silakan Bu Candida, apa silakan. Gandida, Gandida. Ya. Mungkin tadi siapa yang mau apa? Oh Selamat ini sore, Ibu ini sudah raise hand dari tadi kayaknya. Ya. Nggak apa-apa, Bu. Memang saya rendah hati dan tidak sombong. Mbak Maaf Rendah Leni, Bu, hati, tidak tidak lihat sombong, Bu. suka apa? menabung. Ini suhu ini, Bu. Ojo. Mbak Leni, Iya Ibu. saya Candida dari Magelang. Saya cukup banyak Oh tahu. tonggoku Bu, Bu. Saya Semarang Bu. Oh, Semarang. Iya, saya dapat info dari Bu Yanti. Kebetulan kita warga Jawa Tengah. Lalu sehat selalu. Mohon izin bahwa tadi menyinggung masalah teh black tea. Yang saya ingin tanyakan, apakah memang harus dengan perizinan, misalnya uji nutrisi, karena itu sifatnya adalah untuk health. Dan kami yakin bahwa kalau suatu production tanpa ada legal yang kuat, kami juga tidak yakin untuk kami berikan kepada ibu. Itu karena itu masuk ke dalam tubuh, gitu. Mohon infonya. Dan yang kedua, kita tahu negara Turki memang ya kadang-kadang gini loh. Wah, di depan ini Eropa, di belakangnya ini masuk ke Timur Tengah. Beradaban yang baik, gitu kan. Ada dua iklim antara Barat dan Timur. Namun Asia juga, Barat Timur ya, Asia. betul. Nah, ini sebuah tantangan buat kami juga. Mungkin semoga kedepannya terbukalah pasar terbuka untuk negara Turki. Memang saya tidak menyajikan apa yang menjadi produk saya karena itu terlalu manis. Jenengan tahu yang namanya gudeg itu manis ya, gitu. Meskipun gudeg itu juga sudah ada lisensinya yang kuat, sudah ada nutrisi fact-nya sudah ada. Tapi Merek gudegnya apa Bu? Wijilan itu kebetulan punya Eyang. Loh itu kayaknya saya sudah pernah display deh. Tapi siapa yang bawa ya? Saya lupa. Nah, itu kebetulan jadi di Jogja itu memang satu itu kampung Pakai gudeg. kaleng, pakai kaleng. Nggih. Nah, ini mungkin saya bisa memberikan displaynya dan ini ada. Saya sudah pernah malah bawa ke pameran itu, tapi saya lupa yang bawa siapa Bu. Ini kebetulan punya sepupu saya dan ini produknya dan isinya macam-macam gitu loh. Iya, ada ayamnya juga kan di ya, dalamnya. betul. Telurnya Telurnya satu Bu. ada, lalu ada apa ya? Ada yang pedes-pedesnya sambal goreng krecek. Iya. Nah, nanti Saya kalau penggemar gudeg soalnya Bu. Waduh. Itu dia. Nah, nanti coba saya ingin menawarkan. Aku pikir tadi nggak masuk gitu loh. Ternyata jenengan ngetik kok. Loh ini saya udah pernah loh. Wow, that's good. Ya, nanti saya banyak ngobrol dengan Bu Yanti, dengan Pak Salman, bagaimana ke depannya. Ngeten mawon Bu, matur nuwun mungkin yang untuk black tea-nya, saya juga mau mencari yang ada nutrition fact-nya, supaya kita lebih nyaman untuk memberikan kepada masyarakat di Turki.
Ngeten mawon, Bu. Matur nuwun. Nggih. Matur suwun Bu, namanya memang Bu Kandida gitu ya. Iya, Oh, angel ya. namanya bagus sih, klondo-londoan. Kalau teman-teman pernah Jawa ya. Bu, kalau teh, jadi gini, kalau teh memang kalau Ibu memang mau masuk secara resmi ya memang itu tadi syaratnya itu semua dokumen itu Mbak Yanti itu udah paham. Saya berteman sama Iya, Mbak Yanti iya, udah puluhan tahun Bu, iya, iya. Nah, tapi belum saya pernah juga. ketemu juga. Ya, satu Semarang ya. Aku malah yang udah ketemu Bu Yanti. Iya, Ya, jadi betul. itu kalau mau masuk resmi. Cuman kemarin itu tim saya, jadi teman satu circle itu sudah berhasil masuk secara apa sih namanya kalau yang tanpa merek itu apa namanya ya? Jadi Makron. iya sudah kontrak. Jadi kemarin Oh, itu syukurlah. jadi ada tim kita itu memang. Jadi kita memang kita itu banyak, ada saya sama Pak Salman itu grup sendiri, ada lagi saya sama teman-teman Kemi, ada lagi sama teman-teman yang eksportir. Nah ini grupnya dari Parpol, karena saya kebetulan juga orang Parpol gitu kan. Nah kemarin itu dari teman-teman yang grupnya Parpol itu dia langsung ngadepnya ke atasnya perdagangan Turki. Atasnya perdagangan Turki ya, bukan atasnya perdagangan RI yang di Turki, tapi atasnya perdagangan Turki yang di Indonesia, di Jakarta. Memang ya itu Bu, kita sedang mencari beberapa cara untuk mempermudah masuk Turki, untuk menembus lah. Jadi ya namanya saya kelahiran Surabaya tapi besarnya kelahiran Jawa Tengah tapi besarnya di Surabaya, makanya bonek Bu. Jadi kalau diomong susah, ya kita masih cari cara ya untuk menembus. Nah, salah satunya kemarin kita langsung nembusnya ke atasnya perdagangan Turki, dan itu sudah deal, kemarin sudah MOU, itu mau memasukkan teh dan kopi, tapi lewatnya dari atasnya perdagangan Turki, mereka menunjuk company di Turki langsung. Nah, kemarin sudah ada agreement, jadi tehnya itu tapi dari PT PM, karena yang ready kan mereka waktu itu. Teh hitam juga, kopinya kemarin juga sudah, tapi kopinya kemarin kayaknya dari Medan gitu loh. Gitu Bu. Jadi sama, jadi ini juga saya dalam rangka saya juga mau menghadap beliau, Pak Mr. Erkan itu, saya pinginnya mau memasukkan tapioka tapi lewat beliau juga. Jadi biar mereka yang menunjuk perusahaan Turki, karena kalau saya sendiri karena beberapa kali saya sudah nyoba untuk memasukkan itu tidak kuat di apa ya, maksudnya kalau kita mau jadi pemain sendiri itu memang harus kuat di apa ya, di beberapa sektor lah ya, dari pendanaan ya, dari capital, dari menembus regulasi Turki yang rumit itu. Makanya salah satunya itu tadi menembus dari pemerintah Turki. Jadi nanti kayak tapioka itu saya pinginnya memang mau masukkan Turki, tapi perusahaan Turki yang ditunjuk sama kedutaan Turki itu, biarkan saya jadi subdistributor aja di Turki gitu Bu. Itu salah satunya itu. Terobosannya Mbak Leni udah cukup bagus seperti itu Mbak. Iya, maksudnya ya kita cari beberapa cara kayak Mbak Yanti ini sama Mbak Yanti dan Pak Salman, mungkin kita coba dari Dubai gitu kan. Karena jadi apakah nanti kita hitung cost-nya lebih mudah dari mana. Kalau di Belanda itu sudah ada Indonesia apa ya, pokoknya ada eksportir barang-barang Indonesia termasuk sayuran dan buah di Belanda, itu yang besar banget, dia sudah kontaineran besar. Jadi dan dia mensuplai teman-teman WNI yang diaspora yang di Jerman juga, karena untuk masuk Jerman juga lebih strict. Jadi masuknya lewat Belanda, karena ada teman-teman yang sudah punya produk gudeg itu tadi Bu, dia udah punya merek di Jerman dan dia beli nangkanya itu dari teman yang di Belanda itu. Ya banyak, ada Yucum
Yuk, Mbak Lis itu Enggak, tetanggaan. ini produk Jerman, Bu. Oh, ya, Jerman. Dia hebat, sudah punya hebat. BP POM Jerman dan dia Hebat, belinya hebat. apa? Nangkanya itu Udah, dari teman yang dari apa eksportir yang di Belanda itu. wow, wow, Karena untuk wow. mendatangkan sendiri ke Jerman susah. Betul, betul, betul. Siap, siap. Gitu. Jadi memang ya memang harus apa ya, proses ini memang saya sendiri juga menyadari bahwa ini nggak mudah membawa produk kita ke negara apa lain, itu kadang nggak mudah gitu loh. Memang harus tembus. Kalau memang Ibu mau itu, atau kalau memang itu dulu apa mau apa blasting, mau branding, ya silakan dalam skala kecil dicoba dulu dengan Iya. iya, coba dulu dengan kemasan yang maksudnya, tapi yang itu tadi harus di prepare istilahnya mungkin dengan pakai bahasa Inggris kayak gitu, dan semuanya itu tadi harus jelas ya, ingredient, kemudian expired dan macam-macamnya. Siap. Itu Bu. Matur nuwun Mbak Leni. Kebetulan kita Terima hampir kasih sama. ya, Saya sama-sama. kelahiran Surabaya, tapi lama nggak tahu di mana. Di Jakarta ya di mana. Oh, saya kelahiran Pondok-pondok Jawa bonek Tengah, ya. tapi jadi bonek, jadi Arema terus jadi bonek. Campur-campur malah. Sekarang di Monggo. Turki malah. Nggih. Salam kenal buat semuanya keluarga di Turki nggih. Monggo dilanjut. Nggih, Terima makasih kasih Bu. Mbak Leni. Selamat sore. Sore. Terima kasih. Selanjutnya Pak Eko. Mana ini Pak Eko? Pak Eko Iya Prianto Pak, dari iya Pak. Padang. Aduh, ini Ya, lagi silakan. jalan. Bu mau nanya Bu, untuk banana chip sama ini apa namanya tuh? Keripik Sanjay Balado dari Sumatera Barat, itu kira-kira gimana pangsa pasar di sana? Saya karena kayaknya sudah pernah ada yang bawa itu balado itu Pak. Nah, terus gimana Bu respon orang Turki di sana? Balado itu kalau pedas mereka nggak suka pedas kalau makanan, tapi ya itu tadi perlu waktu Pak. Artinya ada beberapa segmen yang suka, tapi orang Afrika suka. Oh, Ya, orang Afrika suka, dan banana itu orang Afrika juga suka. Jadi mereka ini banana Asia. Kalau di Turki itu kan nggak ada banana Asia ya. Maksudnya nggak, pisangnya mereka kayak pisang yang dimakan sebagai buah kan. Nah, kalau orang Afrika, orang Amerika Latin kayak Republik Dominico itu kan ada customer saya itu. Jadi mereka ini Pak, pisang itu dimasak sak kulitnya Pak. Oh, Iya. sama kulitnya. Nggak tahu caranya. Iya, sak kulitnya terus dicampur daging atau apa. Jadi memang untuk kayak pengganti kalau kita kayak makanan pokok lah. Jadi mereka ini kalau beli pisang udah banyak banget. Jadi saya kadang-kadang dapat pisang raja juga, ada supplier gitu kan. Itu juga kan mahal ya, pisang raja itu bisa ratusan lah per kilo, jualnya per kilo. Per kilo itu pisang Asia itu bisa 75.000. Kan ya 75.000 ya. Mm-mm. Nah, soalnya di sini juga ada UMKM yang produksi banana chip ya. Istilahnya banana chipnya ada coklat sama original gitu. Yang Itu satu original aja. Kalau original. saya tuh maksudnya kalau memang Bapak mau tester atau apa, usahakan yang original dulu, karena mereka ini kadang-kadang emang apa, pisang bisa ya dimasak kayak gini. Jadi mereka ini kadang-kadang itu coba-coba ternyata enak gitu. Kalau memang mau testing market, itu ya harus yang original dulu gitu kan. Terus jangan manis. Tapi kalau snack masih suka sih mereka manis. Baik-baik. Berarti nanti banana chip itu kita kirimkan kemana ya? Seandainya kita coba tester gitu. Itu Pak. Jadi kita kan sistemnya masih hand carry ya. Jadi kita ada semacam tim yang nanti biasanya ada yang berangkat ke Turki, kita pool di Jakarta, kemudian berangkat ke Istanbul. Tapi ya itu tadi, jadi saya sudah tidak bisa mensubsidi untuk biaya kirim. Jadi memang biaya kirim juga ditanggung sendiri gitu.
Karena tugas kita ini memperkenalkan. Jadi kita ini, saya dan tim yang di Turki itu memperkenalkan. Jadi yang bahasa Jawanya menawarkan mereka supaya mengicipi gitu kan. Jadi Oh, boleh, boleh, boleh. jadi ya harus memang teman-teman yang dari Indonesia harus ada effort juga ya, mandiri juga. Kalau yang sudah biasanya yang tergabung dengan kemarin UMKM-nya BI yang menanggung. Oh, gitu ya. Kayak ekspor center gitu kemarin, kemarin itu yang kelompoknya bentukannya Pak Sandi itu apa ya? Eko OC ya. Oke, Oce. Ya, Oke dulu. Oke ya dulu baru oke. Oce. Oke, OC itu yang Jatim kemarin juga berangkat. Artinya Oh, jadi yang nanggung ongkos aja sekarang. Saya terima memasarkan, tapi kalau dulu saya memang membantu kargonya juga, tapi sekarang saya sudah nggak mampu lagi gitu loh. Jadi silakan teman-teman yang memang mau dipasarkan, mau branding ke Turki, silakan, saya welcome dan saya senang. Cuman kalau kita harus membiayai untuk pengiriman macam-macam udah susah, karena satu kilonya itu 10 sampai $11 Pak, sampai di tempat ya. Kalau 10 kalau $135.000, 150.000. ya kalau port to port itu $10, kalau sampai lokasi $11. Dan itu pun nanti harga, misalkan kalau cuma mau testing aja ya kita, kemarin teman Surabaya yang sudah diurus izin edarnya, dia di free aja semua. Jadi setiap misalkan ada customer yang belanja berapa gitu, saya kasih free belanja gitu. Tapi kalau misalkan mau dijual pun harus dihitung sekalian dengan ongkos kirimnya gitu loh. Misalkan harganya 10.000, 1 kilo isinya 10, berarti kan 1 kilo 150.000, berarti kan satu bijinya 10.000 plus 15, jadi 25.000. Ya, dihitung APP-nya Bu sampai di sana itu berapa? Iya, Itu aja sih. iya gitu Pak. Berarti nanti itu alamat yang kita kirim atau yang itu melalui Pak Salman atau seperti apa teknisnya nanti? Kalau Boleh emang dikoordinasi sama Pak Salman, karena saya ini ribuan UMKM, kadang-kadang udah nggak hafal ini. Udah di Indonesia itu banyak banget. berarti ada tempat peletakan display di sana ya, Bu? Iya, kan toko Oh, itu Pak, itu toko resmi kan. oh, sip. Nggak Jadi apa-apa lah nanti kita. sebagai informasi, Bu Leni ini sudah punya toko resmi di Turki. Nah, kita nanti bisa kerjasama dengan tokonya beliau untuk memasarkan produk-produk UMKM dengan target market bukan hanya di Turki, tapi bisa nyebrang ke tetangga-tetangganya, tetangga Iya, terdekat, melebar Belanda, ya kayak tadi. Jerman, Belanda, kemudian Jerman, Asianya, Afrika. Iya. Iran, Afrika gitu. Itu Pak Eko. Sip. Mantap. Makasih Bu Femi. Nanti kita coba koordinasi sama UMKM yang ada di Padang. Sebenarnya ada satu lagi, kalau di Padang itu tehnya unik Bu. Itu namanya teh dawa kaun. Nah, itu lebih keren lagi itu. Apa itu Pak? Daun apa Pak? Ah, dia daun yang dibakar tuh Bu. Daun kopi yang dibakar dia. Seperti Apa itu. itu? Daun apa? Namanya daun apa? Dalam bahasa Indonesia apa itu? Gimana ya? Tapi sekarang bentuknya udah jadi bubuk kan akhirnya? Enggak, berbentuk kayak minuman juga Bu. Bubuknya juga ada. Kayak semacam daun-daun kering kayak gitu Bu. Nah, itu agak susah itu kalau kita mengedukasi yang kayak gitu. Karena buat mereka Oh, itu barang aneh. oh benar. Walaupun bukan orang Turki pun harus, karena kan barang-barang mereka kan tidak mengenal yang kayak gitu ya. Artinya pasti mereka Iya. ada pertanyaan, ini dari mana? Ini Oh aman gitu. nggak dimakan? Oh, Aman nggak halalnya ya? dikonsumsi? Gitu. Jadi Iya, kita sip. harus, itu kalau Bapak meng-hire saya itu udah puluhan juta loh menerangkan itu. Iya. Oke. Coba Bu Iya, secara tadi. karena kita mengedukasi orang untuk mengenal produk kita itu butuh tenaga, Pak. Apalagi Bener. barang yang tidak dikenal. Terus ini dari apa? Dan nggak wajar gitu loh. Sementara cuma dari satu teh aja, satu teh. Jadi kemarin itu waktu pada saat pameran itu
ada temen itu dari Bandung, temen itu bawa teh itu banyak banget dan variannya banyak banget, dan dia itu kebanyakan itu ke aroma apa teh yang beraroma gitu. Judulnya bagus-bagus, morning tea, terus apa sunset tea apa, dan memang baunya bau banget. Ada yang jasmine. Itu buat orang Turki itu juga masih aneh gitu loh. Padahal pada saat mereka merasakan Mencoba. ternyata enak gitu loh. Dan kebanyakan green tea. Nah, mereka ini kan tidak begitu suka dengan teh yang bening. Oh iya iya iya. Tapi kalau orang Afrika itu suka, karena mereka orang Afrika itu mindsetnya kepingin mengecilkan Perut. tubuhnya, karena Oh mereka kan iya. gede-gede gitu kan, Pak. Oh iya iya. Nah, itu selalu carinya green tea itu. Berarti yang lebih mudah aja lah nanti untuk masuk ke wilayah. Iya, kalau pertama untuk test market itu produknya yang gampang, yang harus jelas. Terus misalkan Bapak ada produk itu juga semuanya harus ini dari apa, terbuat dari apa, rasanya gimana. Kalau makanan ya, kalau yang herbal juga terbuat dari apa, kegunaannya untuk apa, campurannya apa aja, expired berapa lama itu. Karena saya mempertanggungjawabkan. Oh, enggak apa-apa Bu. Tadi udah saya tangkap poinnya. Intinya nanti kita akan koordinasi sama Pak Salman. Kita coba yang banana chip. Sebenarnya selain itu juga ada. Kalau saya sebenarnya aslinya itu produknya home decor sih Bu. Dia ada spray, bed cover kayak gitu sih. Jadi untuk hotel-hotel kayak gitu Bu. Nah itu saya sih produk aslinya. Kalau yang banana tuh yang Oke. teman saya. Itu sih Bu. Ya, kalau Boleh, home boleh. decor juga sebenarnya juga ada potensi. Cuman kan itu karena bersaing dengan barang lokal tadi kan. Saya Iya. bilang kalau kalau yang masalah tekstil itu di sini lebih murah. Iya emang betul Bu. Jadi Kalah saing. jadi akhirnya kita tidak bersaing di harga gitu loh. Iya. Karena mereka itu udah ada proteksi untuk tekstil, kita masuknya udah biaya tinggi, mereka lebih murah, lebih bagus itu. Iya Tapi kemarin kalau waktu. memang someday misalkan ada pameran mau ikut itu bisa gitu loh. Karena kan mereka biar bisa melihat, oh ini ternyata batik-batik itu juga mereka udah mulai suka juga. Memang semua kan udah perlu proses ya. Gak Itu apa-apa Pak. Bu, Oke. yang muda aja dulu. Kalau yang home decor nanti aja itu ada pangsa Ya, pasarnya. Kalau Turki emang kemarin waktu pas bisnis matching di Kementerian Dalam Negeri pun emang sedikit sulit sih. Bukan berarti nggak bisa, tapi persaingannya di sana gitu aja sih. Makasih Bu. iya, iya. Terima kasih Pak Eko, Ini sama-sama. salam kenal Eko dari Padang. Assalamualaikum, sehat Siap selalu. Pak. Semangat buat kita semua Mendingan jadi eksportir. mendingan itu padangnya itu Pak, padang itu rendang ya, rendang Iya, oh padang. ada Bu. Bumbu rendang juga ada Bu kita. Bumbu rendang, rendangnya ada. Lengkap kita Iya. semuanya Bu. Karena saya salah satu pengurus UMKM juga gitu. Nah, itu Mantap Pak mungkin Eko. dicoba bumbunya Oh coba. bumbuannya. Oh siap 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 Bu. Nanti kita akan coba Iya, jadi testing sama Pak Salman. Teknisnya seperti apa. ya, Ya, ya Pak. ya, terima kasih Pak Kasih. Eko. Sama-sama Pak Ya, Salman. ya. Ini banyak pertanyaan juga ya. Ini minuman, yogurt, teh celup siap suplai. Yogurt itu memang bagus dan pasarnya, dan memang untuk negara-negara Eropa, Turki itu kan memang pemakan yogurt ya. Itu sudah everyday, untuk makan pun itu harus yogurt. Itu harus yogurt itu banyak, dan mereka benar-benar yang pure yogurt yang tidak ada rasa-rasanya seperti di Indonesia. Cuman kalau kita mendatangkan dari Indonesia kayaknya ya itu tadi akan kalah di harga gitu loh. Karena mereka memang produksinya udah berlimpah gitu loh. Jadi produk-produk turunan susu itu lebih murah kan di sana. Keju, yogurt itu udah susu murni itu udah makanan sehari-hari kan. Itu Bu, kalau mohon izin kalau untuk di Turki itu aturan regulasi penggunaan plastik itu seperti apa Bu? Apakah sudah dikurangi apa dilarang? Kayak contoh alat makan, kantong kresek dan sebagainya gitu. Karena kita eh,
ada produk Belum pengganti plastik. belum sepenuhnya, tapi sudah mulai. Tapi lebih ketatan di Indonesia. Jadi sama sih seperti di Indonesia, belanja itu tidak menyediakan plastik, kayak gitu sudah mulai. Tapi kalau untuk peralatan makan belum. Tapi untuk yang penggunaan plastik macam-macam udah mulai. Tapi nggak masih ketatan Indonesia. Di sana produk Cina sudah mulai masuk, Bu, atau ada lagi? Oh, welcome, banyak banget sudah. Kan itu juga yang mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhi inflasi ya mungkin itu. Mungkin itu, tapi sudah banyak. Kan Turki sempat diembargasi Amerika juga kan tahun lalu itu, dan salah satu penggantinya ya dari Amerika, dari Cina akhirnya. Alas politis itu, Pak. Teh celup yogurt bisa. Yogurt tapi ya itu tadi susah juga kan untuk kemasannya karena masalah kargo. Saya produksi gitar elektrik, furniture, dan hiasan akuarium. Adakah ada potensi market buyer di sana? Gitar elektrik nanti ini bisa kita masukkan di marketplace ya, Pak siapa? Pak Daniel, karena ini kan barang-barang yang apa namanya bisa long term gitu kan. Jadi untuk mencari buyer itu perlu waktu juga kan untuk gitar elektrik. Cuman di Turki itu memang untuk punya semacam gitar khasnya mereka sendiri gitu loh. Jadi mungkin itu ada untuk mungkin ke pasar Eropa juga bisa. Furniture itu kan furniture Indonesia masih ada peluang. Itu Pak. Snack asin itu apa ya? Snack asin itu apa? Kalau snack, Yang gurih-gurih mungkin, Bu. oh masih ada peluang itu ada, tapi karena tidak spesifik saya nggak ngerti ya, artinya banyak sih, karena snack itu gini, kita semua harus coba, karena kan nggak tahu ya snack. Tapi kalau yang manis itu lebih banyak lebih banyak chance-nya karena itu tadi kebiasaan mereka minum minum teh, sorry, dried flower tea. Ini tea juga. Tea itu ada chance karena mereka kebiasaan minum teh itu. Cuman ya itu tadi harus harus, kalau mereka ini nggak suka yang berasa-rasa tadi loh. Saya bilang kalau kemarin saya ada buyer Jerman itu memang permintaannya herbal tea sama fruit tea. Kalau Turki itu masih ilat itu apa sih lidahnya bahasa Jawa, lidahnya tuh masih konvensional banget. Jadi mereka memang kebiasaannya memang black tea. Orang Arab juga black tea kan. Jadi kalau yang berasa-rasa itu Turki masih belum, apalagi yang teh kayaknya itu tuh udah nggak masuk buat mereka. Kenapa green ginger tea kayak gitu mereka masih masuk. Teh wali ini saya pernah bawa untuk pameran juga dan masih ada displaynya di toko, tapi kurang diterima ya karena dia itu buah-buahan. Tapi kalau ke negara lain mungkin bisa. Teh daun kelor itu juga moringa ini banyak dicari juga. Moringa ini banyak dicari juga. Termasuk moringa kering dan moringa bubuk itu banyak juga dicari, tapi bukan orang Turki. Orang Afrika, orang Arab yang tahu. Kalau orang Turki malah belum. Gula aren banyak permintaan.
banyak permintaan gula aren itu karena di sana sudah ada yang di lokal market sudah banyak. Tapi yang masuk dari Thailand, Mas, ya. Thailand sama Vietnam. Briket, arang, batok, nanti bisa disiapkan sampel sama itunya Pak, spesifikasinya, atau nanti bisa lewat Pak Salman mungkin. Ya, tapi itu tadi kalau yang untuk Eropa itu minta yang premium dan ukuran 2727. Dan mereka selalu minta 2727 itu. Gimana buah minyak goreng kelapa lentik. Minyak goreng untuk minyak goreng kelapa itu kalau orang Turki enggak, tapi kalau dari untuk Afrika sama Arab mereka pakai. Karena di Turki kita pakainya minyak goreng dari bunga matahari. Jadi tidak ada, kan di Turki nggak ada kelapa, nggak ada sawit. Jadi di Turki itu adanya pertanian bunga matahari. Jadi dipakai minyak dan bijinya untuk kuaci. Kuaci. Jadi orang Turki itu penggemar kuaci. Di mana-mana kuaci. Tuh Pak. Tapi saya kemarin sempat ada bayar dari Eropa, Jerman. Ada yang kelapa. Tapi belum follow up juga. Sirup kayu manis itu gimana ya? Aku belum tahu. Sirup kayu manis itu kemarin Pak Atas Perdagangan Turki minta, tapi belum saya. Tapi maksudnya ada permintaan di Turki itu, karena kayu manis Turki kan nggak punya juga. Dendeng kering bisa Bu, cuman jangan yang pakai yang manis itu tadi ya. Terus sirup jahe itu kemarin saya pernah bawa 10 habis sudah. Sirup jahe itu juga punya peluang. Karena itu tadi karena kita lebih banyak kedingin. Jadi itu bisa di prospek. Dendeng Padang. Apa? Begelan itu apa ya? Begelan itu apa ya, Pak? Bagelan tuh sebentar kayak kue kering Bu. Bagelan. Aku nggak tahu ya. Bagelan itu roti itu loh Bu, yang kayak di oven itu loh. Ya. Oh, kayak roti kering ya. Oh, Iya, itu roti kering di oven. bisa. Rasanya manis Bu. Bisa, karena mereka kan pemakan roti, Bu. Ya kayak bolu kering yang di oven Oh, itu. itu bisa. Bisa. Ya, Bagelan kalau itu terkenalnya dari Purworejo Mbak Leni. Bu, kalau uji nutrisi itu semua harus, Bu. Kalau semua makanan, kalau mau dibawa keluar itu harus uji nutrisi. Kecuali kalau Ibu cuman mau sampel aja kita bagikan free itu boleh. Tapi kalau memang planningnya itu mau dipasarkan di luar ya semua harus harus ada uji nutrisinya itu dan itu harus gitu loh. Kalau di Indonesia kan gampang banget ya, kadang udah makanan dibungkusin udah dijual bisa. Kalau di sana enggak bisa rumah lah. Ini standar kelayakan menurut mereka, artinya dari dapurnya, termasuk apa yang untuk misalkan dia pakai penggorengan itu asapnya harus keluar, harus ada cerobong asapnya keluar. Tempat masak itu nggak boleh dekat dengan kamar mandi, itu ada sih syarat-syaratnya. Itu untuk sebuah depot yang kecil aja, belum lagi rumah makan gitu. Mereka rumah makan itu harus ada sertifikasi safe kayak gitu. Sama dengan toko juga selain kita harus punya izin dari company-nya, maksudnya izin dari company induknya, untuk toko itu harus punya lisensi, harus punya safety, harus terdaftar di
dinas kehutanan dan pertanian setempat. Kemudian kita harus terdaftar mempunyai rekanan perusahaan apa namanya kayak penyemprotan hama ya. Jadi nggak boleh sampai kelihatan itu ada serangga di toko, itu juga nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus punya invoice, misalkan per bulan kita harus bahwa per bulan kita harus minimal 3 bulan sekali harus ada penyemprotan kayak gitu. Itu harus ada. Terus standar safety itu harus ada. Itu pun cuman toko kecil harus ada seperti itu. Jadi memang semuanya harus di sana, semuanya harus jelas. Terus masalah pajak juga. Pajak selain tokonya dipajaki, nama toko juga dipajaki. Itulah kenapa kita ini berat banget kalau dari teman-teman UMKM di Indonesia juga nggak support kita gitu. Kita mau bantu bawa produknya teman, tapi kita juga harus disupport gitu. Jadi selain produknya dipajaki, tokonya dipajaki, reklame itu kayak neon box gitu kan. Neon box itu ada pajaknya juga gitu. Dan itu memang harus resmi tubuh. Jadi kalau tanya uji nutrisi harus. Ini mengenai bahan baku industri Betul. bahan baku industri kosmetik. Bisa sih Bu. Cuman kayak kemarin saya dibawain apa sih minyak apa? Astiri, minyak apa? Astiri. Iya, minyak astiri, terus minyak apa? Asiri, Bu. Asiri. Oh iya, asiri. Maaf ya kalau saya agak-agak kadang-kadang agak-agak kurang. Asiri ya, asiri. Terus ada beberapa botol kecil-kecil gitu yang intinya minyak-minyak itu bisa sih kita tawarkan ke beberapa industri. Cuman ya itu tadi perlu waktu. Nah, itu bisa Pak kita jual di marketplace gitu loh, ditawarkan di marketplace. Kalau memang Ibu yang punya itu jadi member kita, biar nanti bisa kita tawarkan di marketplace. Siapa tahu kan ya itu ada pembeli dari negara lain, tapi sudah punya kantor perwakilan di Turki gitu. Gitu, Pak. Gitu ya, Ibu-ibu. Jam berapa ini kita? Siap, ini sudah jam 5, barangkali Bu Leni mau persiapan buka puasa. Nah, ini ada teman yang lain gimana nih? Pada diem-diem aja, nggak buka kamera lagi. Saya doang yang buka. Siap Bu Leni, itu aja. Tinggal nanti. Mbak Yanti? Bu Yanti, silakan Bu Yanti, tambahan. Ya cukup, sudah Pak Sandor. diborong semua tadi. Bu Yanti apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Amin, Baik. amin. Semangat nggih. Ya, Assalamualaikum Pak Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sandor. Mohon izin Pak, nggak bisa nyimak dari tadi, cuma mendengarkan ini saya, soalnya ini nih sama si kecil ini minta ditemani saya. Mohon izin, nggak apa-apa, lanjut mawon nggih. Boleh. Terima kasih Pak. Ya. Cukup saya mendengarkan. Makasih Pak. Pak Sandung. Ya, jadi itu aja Bu Leni. Tinggal nanti kita koordinasi seperti apa regulasi untuk makanan produk F&B, kemudian produk jenis lain, fashion, kemudian komoditi yang lain. Kita bisa kolaborasi kerjasama dengan teman-teman UMKM. Pak Salman boleh nambah satu pertanyaan, boleh? Boleh, emang enggak? Silakan Bu Ayu. Ya, Bu, kalau masalah ini Bu ya plastik ya Bu, untuk store-store di sana, apakah ada aturan udah wajib pakai plastik yang udah bisa di recycle atau ramah lingkungan gitu? Kayak sedotan, kalau di Indonesia kan sedotannya plastik semua tuh. Nah, kalau di negara-negara maju biasanya kan pakai sedotan yang bisa degradable di alam gitu. Nah, itu di Turki gimana Bu kebijakannya? Belum seketat itu sih Bu.
belum belum seketat. seketat itu. Cuman mereka memang punya mesin untuk apa sih penghancur sampahnya itu memang udah bagus. Oh, jadi nggak perlu Jadi produk-produk yang gitu ya, kayak tas plastik gitu kan? Kan udah mulai kan kalau di Indonesia kayak ya, grup belum ketat banget sih untuk di Turki belum. Oh, Jadi kayak tapi mereka ini memang pengolahan sampahnya udah bagus. Jadi begitu kalau ibu ke Turki itu jarang banget kayak dilihat pasti ada tumpukan sampah kayak di Indonesia tuh nggak ada. Jarang banget karena mereka punya sistemnya udah bagus gitu loh. Langsung mereka ngambil dari pul sampah itu langsung diangkat pakai hidrolik gitu, truk sampahnya itu sudah langsung masuk ke pengolahan. Jadi untuk peluang kayak sedotan yang recycle itu belum terlalu besar ya Bu di sana ya? Belum. Plastik. Oh, baik. Belum sampai hari ini kayaknya belum ada sampai karena kalau memang ada regulasi itu pasti mereka udah menerapkan kan karena sampai hari ini belum ada dan kayaknya masih belum ada kayak gitu loh. Cuman mereka memang untuk produk makanan ya itu tadi yang harus jelas dari mana gitu terus bahannya apa kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih Ibu informasi. Sama-sama, makasih Bu Bu. Ayu. Ya. Bu Leni, Ya Pak. udah 5:30, mau menuju 5:30, barangkali mau siap-siap untuk cari takjil atau bukaan. Terima kasih. Oh iya, ini saya sambil pesen Gojek ya, Grab GoFood, ya. iya, Saya iya. kan kalau di Surabaya kan saya jadi anak kos ini Pak. Bu Leni. Bu Iya, Leni iya di Pak. Turkinya mana ya? Istanbul Pak, Istanbul Eropa, gaya Istanbul Eropa. Nanti saya minta izin nomornya ya, biar anak saya di Turki Bu, di Istanbul Bu. Di mana di Istanbul? Di Istanbul. Di kampus apa Pak? Kuliah itu Bu dari Pondok Sulaimania. Oh, saya pikir tadi Bapak China, ternyata malah di Sulamania. Enggak, saya asli wong desa Bu. Ini bukan yang Pak itu toh, bukan yang Pak Unicorn itu ya? Bukan. Beda Bu. Oh, nggak ada gambarnya, soalnya Pak Sando itu ya. Aku lihatnya Bapak yang di pojok. Oh, Pak Sando ini toh. Iya. Oh, Sulemania beasiswa ya Pak? Nggih Bu. Oh, berarti kuliah kan, bukan SMA kan? Kuliah. Kalau teman-teman Sulemania, insya Allah yang pengurus-pengurusnya banyak kenal saya. Kebetulan ini kan kemarin juga ada beberapa teman yang minta informasi untuk beasiswa ke Turki ya saya beri dari Sulemania karena untuk agent student di Turki itu banyak banget kasus itu malah banyak penipuan kayak gitu kan. Jadi memang harus cari agent yang amanah gitu kan. Kadang-kadang mereka gini, mereka ini memberangkatkan student pokoknya asal berangkat aja mereka nggak peduli kadang-kadang tuh ditaruh di kampus yang nggak punya level ya atau di kota yang jauh banget habis itu nggak bertanggung jawab gimana gitu tuh itu udah masuk catatan di KJRI KBRI itu banyak banget agen-agen yang kayak gitu terus jadi nggak bertanggung jawab gitu loh. Pokoknya yang penting berangkat ke Turki gitu aja gitu loh. Makanya kalau kemarin dari teman-teman Sulemania ngasih saya link, mereka ada kantornya di Jakarta. Jadi pendampingan dari Jakarta sampai berangkat. Gitu. Kalau Sulemania, insya Allah amanah kan mereka bisa tinggal di asramanya juga. Nggih Bu. Nanti bisa minta ke Pak 3 tahun kok Bu. Hah? Oh. Nggih. Tapi kuliah ya Pak, kuliah di sana ya? Nggih, kuliah. Di Istanbul University? Insya Allah di Istanbul sih Bu, di anak saya. Cuman saya kalau lokasinya, dia kan kemarin suka dipindah juga. Oh kampusnya nggak tahu Bapak, gimana sih Pak? Iya. Kampusnya nggak tahu?
Saya pernah ke sana waktu sebelum kuliahnya. Udah kuliahnya malah belum ke sana. Loh, Pak, ini putranya itu kuliah di luar negeri loh. Bapak harus tahu kampusnya di mana, kontak person teman-teman terdekatnya. Kalau terjadi apa-apa, ya kita semoga aja nggak ada apa-apa. Cuman Bapak harus tahu detailnya, alamat kampusnya, alamat dia tinggal, dan minta aja teman kontak yang teman terdekat kayak gitu, gitu Pak. Harus jelas Pak. Karena kemarin juga ada temannya, kebetulan teman-teman saya perempuan gitu, dia juga nggak tahu kampusnya di mana gitu kan. Dan pada saat ada masalah, dia nggak bisa kontak sama putrinya, dia minta tolong saya, nggak tahu Mbak kampusnya di mana. Aduh mati. Aman kok Bu, kalau teman-temannya Ustadznya saya kenal kok Bu. Iya, tapi Bapak harus tahu kuliahnya di mana. Tuh. Udah tahu. Jadi waktu berangkat pertama aja. Oh, oke. Iya Pak. Yang penting itulah ada kontaknya teman-teman terdekat kayak gitu. Iya. Oke Pak, nanti bisa minta Pak Salman atau Bu Yanti nomor telepon saya. Oke, Saya terima kasih, 24 jam makasih, Bu. open. Siap. Terima kasih Bu, sehat selalu. Oke. Terima kasih Pak Sando, terima kasih. Oke, sama-sama. Bu Leni, itu aja sebagai penutup dari Pak Sando. Kita nanti tertulisnya seperti apa, produk-produknya nanti apa saja yang bisa dikerjasamakan untuk masuk pasar Turki, kemudian ke Eropanya, ke Belanda atau ke Jerman, syukur-syukur bisa sampai ke beberapa negara Eropa lainnya, di Ya, Portugal, di Spanyol, di Inggris. intinya tuh kan Turki itu untuk shelter kita gitu aja kan Pak Salman. Jadi untuk base campnya, untuk untuk ruang displaynya di situ. Karena kebetulan gitu, saya juga ada komunitas teman-teman diaspora seluruh Eropa. Jadi kalau perempuan itu memang di mana-mana, insya Allah sih lebih banyak kreatif ya. Kebetulan yang di luar negeri itu kan kebanyakan kan memang perempuan, karena biasanya yang menikah sama orang asing dimanapun gitu. Di Eropa itu kita sudah ada komunitasnya Pak, dan sudah ada daftarnya juga diaspora yang di seluruh Eropa itu kita ada karena kita kemarin aja kita lagi selesai mengadakan wirausaha untuk teman-teman diaspora di Eropa lah, bukan di Turki. Jadi kita ngadain workshop sampai berapa hari gitu kan, walaupun online gitu, tapi kita terhubung dengan teman-teman Eropa. Ya mungkin aja dari situ gitu. Memang ya kendalanya kadang-kadang kan memang karena jamnya yang berbeda kayak gitu-gitu sih, jadi nggak bisa maksimal juga pertemuannya. Itu. Siap, Bu. Terima kasih untuk waktu dan penjelasannya hari ini. Tinggal kita bikin agreementnya seperti apa, kemudian nanti kerjasama kurasi produknya. Itu aja. Terima kasih Bu Leni. Tinggal nanti di by WA untuk follow up selanjutnya. Selamat sebentar lagi persiapan berbuka puasa, Bu. Ya Pak, terima kasih banyak teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu atas waktunya. Saya nggak bisa menyiapkan materi, nggak bisa cerita banyak karena memang ini juga agak dadakan. Jadi ya cuman sharing pengalaman aja gitu. Itu aja, itu sih yang bisa. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya kembalikan ke Pak Salman lagi. Terima kasih Bu Leni, terima kasih semua Bu Leni, Pak Salman semua. Terima kasih. Sore. Selamat berbuka puasa. Amin. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Mari, terima kasih Bu.